keren dong ATK ya. Iya, yang megang ATK terus. Katanya juga dari 3 tahun berturut-turut ATK. ATK terus ya. Iya. Halo teman-teman, saat ini Sikat Senior IKT Bogor kedatangan alumni yang masih baby banget. Langsung bekerja di tempat magangnya tentunya di PT Jayatama. Ia adalah Zahra. Ia adalah alumni ATK salah satunya yang mendapatkan beasiswa Yacht International Science Fair 2023. Thank you Zahra, udah datang di Sikat. Saya mau nanya banyak pertanyaan sama kamu. Tapi saya mau mulai dari latar belakang. Lahir di mana? Hingga kamu bisa ke ATK. Dan tentunya bisa dapat beasiswa itu gimana tuh ceritanya? Boleh dong kamu ceritain sedikit. Oke, sebelumnya makasih Kak. Hai, saya Zahra Saadia Dewi. Saya asal dari Semarang. Saya juga dibesarkan dari Semarang. Jadi otomatis TK, SD, SMP, SMA juga di Semarang. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Di sini saya berkuliah di Politeknik ATK Yogyakarta. Kalau dari masa kecil saya sih, dari saya pribadi lebih ke ini ya, kesana kegemarannya lebih ke non akademik. Soalnya dari saya sendiri tuh sering dikasih kayak asupan kursus gitu, ikutnya lebih ke seni. Jadi kayak ikut sanggar tari, terus kursus menggambar kayak gitu. Terus kamu berarti banyaknya di Semarang. Ya, Kamu dapat info bisa ke ATK tuh gimana sih? Sebenarnya kalau di ATK tuh sebagai opsi aja sih, bukan tujuan awal. Cuman ya udah nyebur di ATK. Iya. Terus gimana tuh ceritanya kamu bisa nyemplung ke ATK? Nyemplung ya, karena rata-rata orang nggak ada pilihan ya. Iya. Waktu itu sih kan tujuan saya ke ini sekolah kedinasan yang lain. Cuman waktu itu dari orang tua menyarankan kalau bisa jangan fokus satu. Walaupun dari diri saya sendiri ini udah yakin kalau bisa. Ya memang di pertengahan jalan itu memang bisa. Di sisi lain kan juga waktu itu saya angkatan COVID. Jadi memang ada beberapa pertimbangan kayak faktor ekonomi gitu buat mendaftar sekolah kan pasti ada lah kayak gitu. Terus di pertengahan jalan kok kayaknya nggak memungkinkan buat meneruskan. Akhirnya cari jalan lain sambil nunggu yang negeri yang lain itu daftar di Politeknik ATK Yogyakarta dan masuknya di gelombang keempat, gelombang terakhir. Oh, ada gelombang keempat ya? Iya, ada. Saya dulu suka gelombang sampai 3. Saya terakhir sampai 4. Berarti itu mandiri ya? Iya, mandiri. Berarti kamu di prodi apa nih di ATK? Kalau di ATK saya di teknologi pengolahan karet dan plastik. Jadi kamu senang sama prodi itu? Ya, sesuai sama passion. Saya angkatan 20. Lulus tahun 2023. Ya itu teman-teman. Ini masih baru banget kerja ya. Yeah. Kalau boleh tahu siapa sih sosok yang mungkin menurut kamu berpengaruh di kehidupan kamu? Kamu dari berapa saudara atau mungkin nenek, kakek atau siapa sih yang mungkin berpengaruh dalam pertumbuhan kamu ya? Iya. Kalau dari aku sendiri yang berpengaruh dalam kehidupan ya yang pertama pasti keluarga, orang tua, terus kakek nenek. Nah itu udah pasti. Soalnya kalau dari aku sendiri kan anak kedua perempuan dari 4 bersaudara. Itu kalau ada apa-apa juga pasti saya konsultasinya ke orang tua. Jadi kalau apa ini memang orang tua saya tuh nggak pernah menuntut kamu harus ini enggak. Jadi kayak semengalirnya kamu maunya apa, ya udah jalan, saya selalu disupport. Namun kalau misalnya di pertengahan jalan itu saya butuh orang tua atau butuh mungkin nggak harus orang tua ya kayak saran dari kakek nenek itu pasti udah dikasih jalan. Oh ya udah, maksudnya kamu harus mikirin juga positif negatifnya dari itu semua, itu apa yang harus kamu lakukan seperti itu. Kayak kemarin ini kerja di sini kan
saya bukan kemauan saya sendiri, saya nggak expect kalau bakal kerja di perusahaan ini. Di Bogor Cuman ya? di Bogor. Tapi qadarullah itu saya direkrut. Jadi kayak diminta, kalau teman-teman saya kan kebanyakan dia yang mengajukan. Nah, saya yang kayak paling beda dari teman-teman sendiri. Kamu bisa ini kan, kamu bisa ini. Kalau bisa kamu kerja di sini kayak gitu. Jadi atas permintaan. Tapi bekerja di sini berarti ada berapa orang tuh yang bekerja di sini? Awalnya kita magang bersembilan. Hmm. Terus untuk bekerja di PT Jaya Tama Selaras ini sendiri ada 4 orang dan kita beda-beda departemen. Itu alumni yang pertama masuk ke sana ya? Atau sebelumnya ada alumni ATK? Sebelumnya nggak sih? ada, sebelumnya ada. ada. Ya. Kamu anak organisasi nggak sih? Sebenarnya? Ya, saya di Politeknik ATK Yogyakarta cuman ikut satu organisasi sih. Jadi kalau saya sendiri seenggaknya dari akademik imbang, dari kehidupan luar juga imbang. Jadi kayak organisasi ini contohnya, saya organisasi ikut Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia atau biasa disebut FLMPI ya teman-teman. Nah itu saya menjabat menjadi Kabiro Infocom. Sampai jadi pengurus? Awalnya kan kita jadi dari kader. Iya. Nah kader itu terus jadi Kabiro Infocom. Terus terkait ini, kan kata kamu tadi kamu kayak ke non akademik Iya. dan kamu kayak ke tari ke segala macem. Kok kamu nggak ke tari tuh di ATK? Kenapa tuh? Nah gini, waktu kecil kan kayak kursus itu masih, ya namanya anak kecil ya, kita masih diarahin sama orang tua. Jadi kayak, oh anak ini tuh dia walaupun di rumah suka gambar-gambar, bolehlah diarahin buat ke menggambar. Kadang juga mungkin orang tua pengen anakku perempuan, dia kalau bisa ikut tari, ikut sanggar. Nah kayak gitu. Selama ikut tari itu kan udah gede tuh, SMP, SMA kayak gitu. Dari aku pribadi itu kayak ngerasa ini bukan passion aku. Kayak waktu SMP itu bukan passion aku. Malah aku tuh waktu SMP beralihnya ke ini bela diri. Pencak silat waktu itu. Nah, ikut jadi akademik juga ya? ekstrakurikuler. Ngeri juga. Padahal waktu di SD itu ikut sanggar tari, aku ekstrakurikuler di SD malahan ikutnya basket. Jadi kayak agak ini ya, ngimbangin semuanya juga kayak gitu. Iya, iya, iya. Kan kamu di ATK 3 tahun. Kamu mulai dapat beasiswa itu mulai kapan sih? Kalau beasiswa itu karena dari aku sendiri ikut ini kompetisi. Kompetisi. ceritanya. Awalnya memang kayak nggak sengaja sih, kayak kan aku pertama waktu BEM, itu perlombaan BEM, itu dia ada kayak ngadain lomba esai kalau nggak salah. Nah esai itu tentang usaha atau apa ya, lupa itu. Pokoknya tentang kehidupan bisnis lah kayak gitu. Terus aku cuma iseng-iseng aja tuh, kayaknya seru nih ikut. Padahal aku memang kadang, aku orangnya introvert ya. Jadi kalau cerita apa-apa itu sulit keluar. Kadang juga lebih ke ngomong sendiri di cermin atau enggak lebih ke ditulis. Nah, seiring sukanya sama tulisan-tulisanku itu, aku pengen nih kayak menuangkan apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin lewat tulisan. Contohnya esai itu dari BEM. Aku iseng-iseng ikut, gak taunya juara 1 kan waktu itu. Itu pribadi? Ya pribadi, sendiri, personal. Sendiri, personal. Terus abis itu waktu itu kan aku emang deketnya di tim aku ini sama Elika. Nah Elika main di kosan aku. Temen kamu banget? Iya, teman aku banget. Bestie lah dari maba dia. Terus abis itu cerita-cerita, kan aku juga ikut FLMBI itu. Oh iya, FLMBI kan lagi ngadain PKM ya gitu. Aku pengen ikut lomba lagi, jadi ketagihan. Maksudnya kayak udah juara pengen ikut juara lagi kayak gitu. Terus Si Elika juga juara? enggak, yang ikut cuma aku doang. Waktu SA itu yang ikut cuma aku doang. Terus aku bilang ke Elika, kayaknya seru deh kalau ikut. Tapi cuma iseng-iseng doang itu, ngomongnya sambil bercandaan juga. Terus dia cuma bilang, tapi kan kita juga ikut organisasinya, kita jadi pengurusnya, emang bisa kayak gitu. Padahal waktu itu posisinya aku lagi ada di event Rakornas dan aku itu jadi koor acara. Terus aku tiba-tiba kayak kepikiran, oh iya ya, daripada aku berhenti dari lomba esai BEM ini buat dikembangin, bolehlah kalau dikembangin lagi ikut yang bisnis yang lainnya. Jadi kayak dari karya sendiri lah kayak gitu. Terus aku bilang, ayo ikut gitu. Terus si Elikanya bilang, tapi sama siapa ya gitu.
Terus akunya Karena kan kalau ikut PKM itu harus 3 sampai 4 orang. harus tim ya. Iya harus tim, sedangkan aku kan ngajaknya ke Elika doang. Terus di situ kalau nggak salah ada persyaratan juga, kalau bisa sih dari berbagai prodi. Terus angkatannya juga beda, jadi nggak prodi TPKP semua, nggak angkatan 20 semua kayak gitu. Terus akhirnya dari aku pengen nih nyari partner dari prodi lain, maksudnya yang berhubungan sama apa yang kita buat, karya kita gitu. Terus aku kepikirannya kan waktu itu lagi musim hujan ya. Yeah. Nah, lagi musim hujan. Sedangkan di dalam perusahaan, dalam kampus gitu namanya limbah gak bakalan selesai gak sih kayak gitu? Iya kan? Namanya limbah itu juga pasti ada pasalnya juga. Terus aku kepikiran, kita tuh di ATK ada limbah apa aja sih? Kita pengen menghasilkan dari limbah itu tuh menjadi sebuah produk. Setelah diskusi tentang apa yang kita angkat, itu entarlah pokoknya kita dapat topiknya dulu apa yang kita mau tuju. Contohnya kayak limbah tadi kita mau jadiin sebuah produk. Nah produk itu apa? Menjadi konstruksi sepatu insole. Padahal kita nggak tahu itu limbah ini tuh bakalan bisa atau enggak. Tapi kita udah percaya dulu, yakin ini bisa jadi produk. Nah dari situ kita nyari limbahnya limbah apa, terus baru kita nyari partnernya. Nah. Berarti buah pemikiran kalian berdua. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih, kayak bener nggak sih saya ngomong kayak gitu? Iya benar. Kalian berdua sama Elika, terus kalian cari partner. Iya. Gimana tuh ceritanya dapat partner? Cari partner itu kita pertamanya kayak nyari yang deket-deket biar sefrekuensi apa? Soalnya kalau misalnya kita nggak sefrekuensi juga, waktu menuangkan ide takutnya beda pendapat, beda arah kayak gitu kan. Nah terus nyari temen, ketemu nih si Susi teman kita TPK. Terus habis itu kita juga mikir kayaknya kita butuh ini deh, buah pemikiran jadi dari adik kelas kita juga. Maksudnya nggak melulu dari angkatan kita ilmunya. Mungkin di angkatan bawah kan kurikulumnya ada yang beda dikit. Walaupun kita beda dikit, pasti ada yang nggak tahu dan itu pasti ada. Terus akhirnya ketemu sama adik kelas kita Rini namanya. Itu anak TPK juga. Jadi kita di sini lomba itu dari teman-teman angkatan 20 sama 21, prodi TPKP dan TPK dari kampus 1 semua gitu. Terus baru kita nanti mikirin buat rank-rankan apa yang step-stepnya buat kedepannya tuh baru berempat. Kalau yang ide-idenya itu ya masih kayak gambaran aja sih, kayak ngangkatnya tentang limbah menjadi sebuah produk seperti itu. Terus produknya itu dijadiin insole. Iya, insole. Dari limbah? Limbah saving. Oh, limbah saving. Iya. Itu tepatnya kapan sih? Terus yang kalian lakuin apa aja? Tantangan terbesarnya apa sih? Tepatnya kapan? Kalau PKM itu kan emang dia stepnya lama ya. Soalnya kan itu kayak ada pengajuan ke dosen-dosen dulu, terus kita pembuahan ide itu menjadi sebuah. Itu lombanya di mana sih? Di ATK dulu, di ATK internal dulu. Terus nasional, baru kita dieskalasi ke internasional sama panitia nasional. Jurinya siapa? Kalau dari ATK itu jurinya dari dosen. Itu ada Pak Wulung, Bu Elis, sama satunya... Lihat postingan dari IG sih sebenarnya. Iya. Saya nebak-nebak sambil info data dari kita ya. Terus apa ya? Tantangannya tadi gimana? Tantangannya? Ya tantangannya kita modal berani doang sih, soalnya kan itu dari omong kosong doang kan, pertamanya dari aku kayak bercanda ke Elika, terus dari Elika itu diseriusin, kita cari teman-teman yang lain. Oke, udah dapet. Terus butuh dana dong buat praktik dong. Iya pasti itu. Kalau limbah oke lah, mungkin kita bisa ambil lah ya di kampus atau apa ya. Ya nggak sih? Iya. Terus gimana tuh terkait hal yang kalian siapin intinya? Tantangan terbesar kan? Sebelum itu kan kita pasti ini kan kayak penentuan ketua dulu, kan pas biar ada yang nyetir, kayak ada yang arahin, nggak mungkin kita jalan sendiri-sendiri ntar malah nggak nyampe ke tujuan. Nah waktu pemilihan itu aku sama Elika tuh kayak dorong-dorongan, tapi aku lebih ke udahlah kamu aja, soalnya kan aku di sini jadi koor acara Rakornas, takutnya kalau nggak kepegang juga kan sayang juga. Kalau memang kita, walaupun kita ngomongnya omong kosong, cerbol kayak gitu,
kalau misalnya udah melangkah sekalian aja nggak sih, kalau bisa mah juara sekalian aja kayak gitu. Terus kalau masalah dana-dana itu kita kan pasti bikin kayak proposal. Nah, kita kalau bisa meminimkan apa yang kita keluarkan. Soalnya dalam kejuaraan juga kan pasti kayak kita memilih juga, kalau yang orang lain milih tuh apa ya? Ya, dananya dong. minim Iya. tapi dia pengaruhnya besar kayak gitu. Kalau limbah kan dari ATK, terus kalau yang kayak bahan-bahan kecil ya udah kita patungan urunan dulu, ntar kalau misalnya dananya belum keluar baru nanti diganti sama panitia. Lu tahu nggak sih berapa besarannya mungkin kalian? Ya anak kos gimana sih? Anak kos mahasiswa gitu kan? Sekitar satuan apa ya kita, tapi nggak langsung satu gitu, kayak berangsur-angsur, misalnya beli ini gitu. Apa aja tuh persiapannya? Bahan-bahannya? Kalau Boleh di-share nggak sih? Ya, mungkin sebagai ini ya, sebagai info lah buat orang-orang dan teman-teman mungkin. Iya. Kalau persiapannya itu pertamanya kita pasti topiknya kan limbah ya. Limbah ngambil dari kampus. Maksudnya kita lobby juga. Sempat juga waktu itu kita nyoba yuk kalau limbahnya itu jangan dari kampus aja. Ada nggak sih bedanya dari limbahnya kampus sama limbah di secara Industri. umum? Nah itu kita ke perusahaan PT. Pokoknya ada 3 yang jadi kita opsi. Nah itu tuh kita perjuangan banget buat nyobain, kan limbahnya itu bisa jadi variabel kan, perbedaan variabel kayak gitu. Itu udah ngetok PT ini, terus CV ini, itu banyak yang nolak karena kita juga paham juga yang namanya limbah pasti berbahaya. Itu menjadi masalah juga dari pabrik. Misalnya kalau misalnya kita jadiin lomba, ntar juga mancing-mancing pertanyaan, oh dari mana, dari PT ini, takutnya ntar malah makin diulik, ya kan. Nah jadi kayak kita juga menerima aja, yaudah gimana lagi mau ditolak, yang mau aja yang mau ngasih kita limbah. Akhirnya kita dapat tuh limbah, ternyata memang waktu dicoba variabelnya sama. Terus kalau bahan-bahannya tuh ada bahan perekat kayak lem-leman gitu. Terus yang berpengaruh dari lem-lemannya itu Tapi sih, butuh mesin nggak sih itu? kalau alat-alat kita pakai fasilitasnya kampus aja sih. Kan ya gunanya apa sih fasilitas dari Iya, kampus? fasilitas kampus. Terus kriteria limbah yang bisa dipakai apa? Kalau waktu itu tuh kita memang punya banyak opsi. Limbah apa sih yang bisa kita pakai, kayak limbah saving, flashing, sama yang lainnya apa itu kita serahin sama teman-teman yang di TPK, kayak Susi sama Rini itu. Nah kita kan aku sama si TPKP Erika, ya. nah TPKP. Jadi lebih ke prosesnya, kayak alatnya itu kita harus pakai press molding, pengujiannya kita pakai daya tarik, serap, kayak gitu-gitu. Terus terkait tadi ya, kamu udah cerita terus dapat. Kamu intinya juara dong di ATK ini, Alhamdulillah jadi juara di internal. ya di internal. Itu berapa peserta? Awalnya dari 6 kelompok, kalau nggak salah ya 6 kelompok. Kalau salah ya maaf ya, soalnya juga udah lama lupa. Iya. Terus 6 kelompok atau enggak 5 Berarti itu kamu masih semester berapa tuh kamu ikut? semester 5 itu juga. Waktu semester 5 itu kan masih banyak pertimbangan, kita udah semester tua tapi kok kita banyak tingkah kayak gini. Oh. Tapi ya modal berani aja sih sama Elika itu, sama Susi juga kadang sering debat kayak ini beneran nih kita yakin ikut, padahal waktu nyusunnya itu kayak udah maju mundur aja, tapi ya udahlah terabas kayak gitu. Terus kalian juara berapa? Juara 1 juga Juara 1. di internal 1, nasional 1. Oh, nasionalnya juara 1 juga. Iya. Kabarnya itu kalian ada 2 kelompok yang dikirim. Apa gimana sih? Iya, Saya kurang paham ya. Kalau kejuaraan itu dari internal kan diambilnya kalau nggak salah 3. Nah, buat yang masuk ke nasional itu 2. Juara 1 sama juara 2. Oh, jadi tetap juara 1 2 3 di ATK, Iya. ya kan? Terus yang dipilih tetap 2. Berarti juara 1 sama juara 2 ya. Iya, betul. Juara 1 dan 2. Kalau lombanya online apa offline sih? Kalau yang di internal itu lombanya ini online juga. Oh, online. Iya, online. Berarti itu pas COVID atau gimana sih? Enggak, memang sistemnya dari panitia online gitu. Oh. Jadi kalian presentasi doang Iya, presentasi. terkait apa yang kalian lakukan.
kita juga dari keempat anggota tim saya itu baru pertama kali semua ikut PKM. Jadi kayak ini beneran waktu juara kayak gitu. Jadi kayak masih yakin gak yakin, jadi masih bertanya-tanya. Emang beneran kita kayak juara kayak gini? Emang yakin nih? Terus waktu di make share lagi ke panitia, oh iya ternyata beneran masuk ke nasional. Tapi apa sih yang membedakan lomba kalian sama orang-orang yang di internal? Kan ada 6 kelompok. Iya. Yang membedakan kok kalian terpilih gitu. Menurut kalian lah ya. Kalau menurut panitia kan panitianya nggak ada nih. Yeah. Menurut sudut pandang saya ya, kayak asumsi saya sendiri nih. Mungkin ini kan jurinya dari kampus. Nah, itu jadi kayak dilihat dari papernya, terus dilihat dari bobot penelitiannya yang diangkat, terus pembahasannya, sama cara kita presentasi. Apa yang kita presentasikan. Jadi kayak lebih ke effortnya itu. Ya nilai plus aja sih kayak gitu. Tapi kalian merasa berarti keempat-empatnya presentasi dengan bagus berarti? Atau hanya satu orang yang berpresentasi itu? Iya, empat-empatnya. Empat-empatnya. Kalau yang di nasional cuma satu orang doang karena emang ketentuan dari panitia mengefisiensi waktu. Oh, jadi ketuanya doang. Iya, ketua. Terus bisa ke nasional itu gimana tuh ceritanya? Nah, yang ke nasional ini kan emang udah aturan nasional ya tadi ya? Sorry, kalau juara kalian dapat uang dari sana? Yang internal? Kalau internal iya dapat dari panitia FLMBI ATK. Berapa Dapat. besarannya? Lupa deh kalau kayak gitu. Oh, lupa ya. Cuman ya dibagi berempat, terus juga itu kan ditambahin juga ini uang iuran buat dana penelitian. Tapi dari sana udah tahu kalau kalian bakal ke internasional? Belum, nggak expect. Paling ya kalau udah nasional nih, yaudah kita ntar lanjutin buat validasi jurnalnya, biar nggak diambil orang kan. Sayang banget kalau misalnya karya, ya menurut saya bagus sih, sebagus itu ntar kalau diambil orang diakuin atau enggak nanti bisa jadi produk mungkin, nanti diakuin dia kan sayang banget kalau misalnya nggak dibikin jurnal. Tapi masih proses juga, namanya jurnal nggak segampang itu, kecuali kalau jurnalnya masuk di jurnal kampus itu bisa dibantu sama kampus kayak gitu. Yang ceritanya di nasional tadi gimana tuh? Struggle kalian di nasional tuh gimana sih? Kalau di nasional itu kan sebenarnya kita ada ini sih kayak pertimbangan ini bisa masuk ke nasional nggak ya, maksudnya bisa juara nggak ya, soalnya waktu itu kan ada video demonstrasi dari kampus lain tuh kok bagus-bagus gini ya, maksudnya di ATK kita yakin itu iya nih kita juara nih kayaknya nih. Tapi kalau yang pas di nasional tuh waktu detik-detik mau presentasi ke nasional udah ada rasa kayak mau patah. Kayak lihat deh videonya kampus ini, lihat deh videonya ini, dia ngebahas ini loh kayak gitu, maksudnya ke tema, ke judulnya dia lebih bagus dari kita. Ya memang mungkin setiap kelompok punya kelebihan dan kekurangannya, tapi kita wajar dong kalau ada kemungkinan nervous ya kayak nggak yakin dikit, tapi ya tetap yakin nggak yakin harus yakin kayak gitu. PKM itu setahun sekali berarti atau gimana? Iya, setahun sekali. Yang diadakan oleh FLMBI. FLMBI. Iya. Dan tujuannya dari FLMPI itu agar ya ini kan kayak menuangkan dari ide-ide mahasiswa. Ya mungkin di kampus negeri lain juga ada, tapi kalau yang kampus Kemenperin dia bersaingnya di Kemenperin doang kan. Nah, kayak gitu. Jadi hampir sama lah kayak kampus negeri yang lain, kan pasti ada PKM kayak gitu. Penuangan, namanya PKM kan dia penuangan ide dari mahasiswa untuk didemonstrasikan ke khalayak umum, terus nanti kita dikompetisikan seperti itu. Terus yang nasional itu kalian gak expect gimana tuh? Gak expect karena ternyata setelah kita presentasikan pasti langsung dinilai ya itu sama juri. Jadi lebih ke menuai ini sih banyak perhatian, kayak lebih banyak dipuji. Jadi walaupun kita nggak pede sama video-video kita demonstrasi kayak step-step kayak gitu doang ya, masih sederhana lah hitungannya. Kalau yang lain kan udah kayak sinematik kayak gitu udah keren, soalnya mereka disupport sama kampusnya. Kita kan bener-bener ngedit sendiri, semua ngerjain sendiri kayak gitu.
2 tim satu kampus. Nah, di per timnya itu kita tetap diundi. Jadi ntar tim 1 dari Politeknik ATK Yogyakarta dapat undian berapa, tim 2 dapat berapa. Jaraknya berapa bulan sih dari kamu PKM di kampus ke nasional? Jaraknya lumayan Lama ya? lama. 2 atau 3 ya itu. Soalnya kan dari internal ke nasional itu kita masih menyiapkan lagi. Selain ngubah proposal, ngubah narasi atau esainya kita itu, kita juga masih bikin video demonstrasi, memperbaiki dari karyanya kita lagi. Kan kalau internal kan ya udah kita saingan cuma teman-teman doang, nggak usah maksimal dulu, paling yang memperbaiki yang di narasi itu, esainya itu banyak atau enggaknya, terus yang pantas-pantasnya masih kriteria dalam internal. Kalau ke nasional kan kriterianya udah beda lagi, udah punya kriteria sendiri. Di nasional itu menuju nasional udah ada pembimbing nggak kalian? Udah ada mulai. Udah. Udah Kita dibimbing? disediain sama ini Panitia? panitia. Jadi kayak nanti pembimbingnya ini sama ini. Jadi boleh kalian Setelah dari juara PKM di kampus itu kalian langsung berdiskusi lah ya. iya. Tapi kalau dari kita sendiri sih lebih prefer mana, namanya dosen juga pasti punya waktu sibuk. Jadi kita dapat memutuskan untuk lebih prefer ke Pak Andri, dosen pembimbingnya. Oh, ada 2 tapi lebih ke Ada 3 sebenarnya, Pak Wulung, Bu Elis, sama Pak Andri itu. Oh. Ini lanjut ke internasional berarti. Iya, lanjut ke internasional. Internasionalnya juga offline, apa online? Sebenarnya kalau yang internasional itu kan dia menyediakannya offline sama online. Tapi kita sebenarnya tuh udah disarankan, kalian ikut offline aja, penelitian sebagus itu ngapain online digituin. Tapi dari kita kayaknya enggak deh, soalnya kita juga magang kan. Udah magang itu. Waktu internasional tuh udah magang kita. Waktu nasional pengumuman juga udah magang. Orang kita lomba nasional aja kita dalam Zoom. Jadi sebenarnya kan kalau lomba PKM nasional itu juga diiringi sama programnya FNMP yang Munas kan itu. Oh, Nah, Munasnya itu nasional. ya, Okay. itu di Padang Padang atau Medan lupa. Nah, terus kalau lomba-lombanya kan online. Sebenarnya bisa offline karena ya pasti ada kendala akomodasi kayak gitu juga kan dari kampus. Pasti semuanya lah tuh kita online. Habis online karena kita magang juga, ya udah presentasinya online gitu. Terus waktu udah pengumuman nasional nih, kita mikirnya udah kita selesai, lega gitu kan, nggak ada apa-apa lagi. Nggak taunya sehari setelah itu kita dihubungin sama panitia. Aku bingung, kita PKM udah selesai, kenapa sih masih ribet kayak gitu? Ternyata dihubungin sama ketuanya, si Purbanata, itu ngehubungin saya dulu, bilang dari panitia nasional pingin nge-eskalasi kalian buat ke internasional. Hah? Kaget kan kayak gitu. Itu ngehubunginnya juga jam 11:30 malam. Karena besoknya itu udah penutupan. Jadi mau nggak mau kita harus ngejawab sehari 1 kali 24 jam. Kita bingung dong di situ, pasti diskusi rame banget di grup kita berempat. Gimana ya, kayak setuju nggak setuju. Awalnya memang kita nggak setuju, kayak nggak usah lah, kita takut ngecewain banget. Apalagi tuh lombanya kita awalnya taunya offline. Sedangkan kita lihat dari persyaratannya itu ternyata bisa offline, bisa online. Kita disarankan offline, tapi kita mikirnya kita magang, tapi kita juga takut buat Bikin kecewa. iya, takut bikin kecewa pertama sama panitia yang mengajukan kita, terus ke kampus juga takut juga kayak kita dapat bulian lah kayak gitu. Maksudnya apaan sih kalian baru pertama kali internasional, kayak dicengin lah kayak gitu, namanya anak muda kayak gimana. Kalian di internasional juara 1. Di nasional juara 1. Iya, internasional kita gold medal. Terus panitia ngehubungin untuk internasional. Iya, Tapi ikut internasional. ikut. Nah, itu karena kita dorongan, sebenarnya bukan kemauan sendiri sih, karena dorongan yang pertama kayak yaudah kita baru pertama kali demi kampus lah, sekali-sekali kita sebelum lulus, apalagi kita udah magang nih. Ternyata waktu menjelang ke internasional itu nggak lama, cuman sebulan aja juga nggak ada. Kita kan daftarnya udah terakhir kan itu, detik-detik terakhir, dan itu didaftarin sama panitia langsung. Jadi kita pure nggak ngapa-ngapain, didaftarin sama panitia, kita terima bersih, kita tinggal lomba. Nah, waktunya tinggal 4 minggu doang, sebulan lah.
3 ya kalau nggak, ya 3. Nah 2 minggunya itu buat nyusun papernya pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris, kita workshop pakai bahasa Inggris, terus Q&A pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris, pokoknya namanya internasional seperti apa sih. Terus selama kita nyusun itu kan kita udah target kita 2 minggu ini harus nyelesain esai. Kita juga konfirmasi ke Pak Andri, kita lebih dekatnya ke Pak Andri sih karena memang lebih servernya connect aja gitu. Terus bilang ya kalau mau dipikirin baik-baik, saran saya sih ikut aja. Pak Andri bilang gitu. Ya udah kita nurutin ikut. Tapi emang juga lama-kelamaan kita ada tumbuh rasa kayak udah mau berani aja, nggak apa-apa. Kalau udah sampai nasional langsung terabas aja. Awalnya kita juga coba-coba kan, kenapa ini nggak coba-coba langsung lagi aja gitu. Terus di internasional itu di mana itu? Internasional waktu itu di Udayana Bali. Oh di Udayana. Kita kalau offline ya berarti ke sana, tapi kita ya banyak pertimbangan tadi itu. Terus internasional itu tuh berarti semua kampus Kemenperin apa gimana tuh? Bukan, kita YISF itu kan Youth International Science Fair. Iya. Nah itu kayak dia punya kategori, ada kategori science, sosial, bisnis, riset, kayak gitu banyak. Terserah kita mau menuangin ide seperti apa, kita ajukan di sana. Jadi kan itu seperti karya ya. Terus golongannya tuh kita antar pelajar, ada yang SD, SMP, SMA. Terus di sana pakai bahasa Inggris dong? Iya pakai bahasa Inggris. Tapi dari kita mah masih ini kayak pasif. Pasif ya? Ya itu pertimbangan ikut internasional juga. Kita mikirin nih, kita nggak ada yang bisa loh. Maksudnya masih pasif semua, nggak yang aktif kayak orang bule ngomong gitu. Terus kita overthinkingnya juga kalau misalnya kita ikut internasional, itu kan dari berbagai negara ya. Itu yang bahasa Inggrisnya udah jago. Terus dari jurinya pasti banyak, ternyata bener jurinya dari berbagai negara. Nah waktu kelompok kita dapat juri dari Malaysia, India, sama Singapura. Kan juara di sana? Alhamdulillah juara. Gold medal kategori science. Wah keren banget. Berarti kamu bisa dong bahasa Inggris nih? Aduh, gimana dong. You can speak English. Siapa yang presentasi ya? I wanna know. Kita bergiliran. Jadi kita bagi. Jadi biar nggak berat ininya. Tapi kata kamu tadi ditunjuk salah satu. Nah, itu kan yang nasional. Kalau yang internasional kita dibagi. Maksudnya biar nggak berat juga. Tapi itu emang nggak ada persyaratan khusus. Terus sama teman-teman setelah dapat itu, kalian dari internasional dapat apa sih? Dari internasional kita cuma dapat medali. Medali itu pun kita medali sama piagam. Medali sama, kalau medali itu kita ini dikenakan biaya karena pengiriman juga, pengiriman dari Bali kan ke sini. Nah itu dikenakan biaya. Sama panitia? Sama iya panitia sana. Bisa sih nggak pakai medali, tapi dari kita pakai aja nggak sih kayak gitu. Dan itu dikirim pribadi ke rumah kalian? Waktu itu jadi satu di kampus, jadi diserahin ke kampus juga waktu itu, maksudnya dipegang sama panitia. Tapi itu tentang outsole itu tetap outsole yang dibawa ke sana itu? Atau ya, ada hal yang diganti nggak sih tema kalian atau apa? Sama dari panitia nasional juga menginginkan kita dari PKM ini aja yang diangkat, nggak usah ribet. Soalnya kan itu waktunya dikit doang Kak. Yang nasional itu tuh cuma tim kamu yang berangkat ke internasional? Juara 1 doang. Yang juara 1 doang? Iya. Dan itu ngelawan dari berbagai kampus kementerian? Bukan, kampus umum. Enggak, yang nasional, yang kamu lomba nasional. Oh iya, kalau yang nasional kita Kemenperin. Semua Kemenperin kan? Kemenperin. Okay. Per kampus juga ada 2. Keren. Berarti semua kampus ini? Ada 2 tim. Semua kampus. Jadi kalau ada 14 kampus yang ikut, 14 kali 2. Per timnya ada 28. Kalian hadiah uang tunainya berapa? Waktu dari nasional. Iya, dari nasional. Berapa ya waktu itu ya? Agak-agak lupa dikit sih kayaknya. Nggak ada deh. Terus tim kalian yang kan ada 2 tim nih dari ATK. Iya. Yang satu lagi juara nggak? Yang satu juara 2 nasional juga. Tapi yang maju ke internasional hanya juara 1. Hanya juara 1. Wih, keren dong ATK ya. Iya, yang megang ATK terus. Katanya juga dari 3 tahun berturut-turut ATK. ATK terus ya? Iya. Tapi temanya masih tentang perlimbahan. Perlimbahan. Iya.
Yang internasional gimana? Uang tunainya? Kalau internasional emang nggak dapat, soalnya dari sananya juga nggak ada ini sih feedback kayak benefitnya itu. Paling cuman kayak medali, piagam. Tapi kita juga terdaftar riwayat juara yang pernah juara di internasional dari YSF itu. Dan itu bisa klaim kayak gitu gimana dong? Kalau ngeklaim itu kan berarti udah urusannya panitia nggak sih Kak kayak gitu? Kan udah ya ini sebagai juara dia harus diklaim, dia pernah punya penelitian ini, anggotanya siapa. Tapi terkait tema kalian ada yang diklaim sama panitia untuk apa segala macam enggak? Enggak ada. Aman-aman aja ya. Aman. Berarti tetap hak cipta kalian gitu loh. Iya, cuman ada salah judul aja waktu itu di sosial medianya. Oh, ya namanya orang ini ya, tipu. bagian yang mengetik. Terus terkait dari kampus ada feedback atau enggak nih? Reward dari kampus ya. Kalau dari kampus itu gimana ya? Agak serem ya kamu bahasnya ya. Itu tuh cerita awalnya gini Kak, kan di nasional ya, itu kita udah juara 1, kita dapat selamat, terus dapat penawaran internasional itu kita diiming-imingin gini, kamu juara internasional. Iya adalah oknum kampus kayak gitu. Oknum kampus. Dibilangin kamu ikut internasional nanti kalau misalnya menang dapat ini, kamu mau nggak ikut gitu? Okay. Terdorong dong gitu, tapi Semangat sebenarnya dong. Iya, nggak munafik namanya uang. Iya. Nggak Manusiawi dong. Iya kayak gitu. Tapi yang jadi faktor buat ikut internasional bukan permasalahan itu sih, karena kita memang cobalah sekali-sekali ATK masuk ke internasional, nggak nasional mulu. Tapi yang kata kamu 3 berturut-turut itu nasional berarti? Iya nasional ATK. Kalau internasional baru kali ini? Alhamdulillah baru kelompok kita. Yang sebelum-sebelumnya belum? Belum, setahu saya sih belum. Mungkin kalau ada ralat yang sebelum-sebelumnya internasional, mungkin pribadi atau bukan mewakili Mungkin kamu ATK. kurang info ya. Iya. Okay. Terkait yang diberikan itu gimana sampai saat ini? Sampai saat ini kita Ada rewardnya? masih tangan kosong sih. Mungkin iya. Iya. Jadi gimana tuh sebenarnya? Kok bisa gitu? Atau emang apa tuh? Atau kalian yang salah mengklaim itu? Kalau salah mengklaim kayaknya enggak deh, soalnya Yang mendengar itu banyak? ya banyak, orang setim juga dengar, Tim yang lainnya dengar? tim yang lain juga dengar. Oke. Sebenarnya nggak masuk internasional pun dari tim sebelah, tim 2 itu juga dapat reward dari kampus. Mungkin ini juga ada kesalahan dari kita, jadi kayak kita nggak dapat ini. Untuk detailnya mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan. Kalau secara intinya, sekilasnya itu mungkin ada kesalahan dari kita, Miskom. Terus karena kita juga belum langsung menerima apa yang ditawarkan. Karena kan kita namanya penawaran, kita butuh pertimbangan, ya nggak sih kayak gitu. Nggak harus semuanya diterima kan. Seperti kan ceritanya kalian magang nih ya. Iya. Terus yang terkait klaim itu emang gimana sih? Atau kampus punya sistem sendiri nggak sih? Atau gimana sih? Kan itu cuma sekedar omongan dong. Ya nggak sih? Atau gimana tuh? Kita kan serba online ya lombanya. Kita lomba internasional aja kayak dari Bogor ke Jogja buat lomba internasional walaupun online, maksudnya biar kita kumpul nih jadi satu. Terus Elika dari Bandung ke Jogja, Susi dari Boyolali ke Jogja. Kalau yang adik kelas ini kan Rini dia sambil kuliah. Cuman kita sulitnya buat ngebagi waktu. Nunggu dia selesai kelas, nunggu kita habis habis magang kayak gitu. Untuk rewardnya itu kan saya udah nggak ikut di TKP. Soalnya kan udah kerja dari magang langsung kerja. Kalau Elika sama Susi kan langsung ke Jogja, jadi mereka yang lebih tahu. Kalau detailnya seperti apa ya saya cuma dengar aja dari kabar online itu. Gitu. Gimana nih kampus kita tercinta? Gimana nih? Tapi kayaknya nggak kita doang deh yang ngerasa, maksudnya kalau masalah perdanaan ini kan dalam organisasi pasti punya event. Nah itu pasti kan pernah problematik gak sih sama kayak itu, troublemaker-nya di masalah dana kayak gitu. Ya mungkin ya kalau gitu.
pasti sih kayak gitu namanya proposal. Iya sih sebenarnya nggak kalau mungkin masalah 100%. uang tuh emang agak riskan sih. Betul sekali teman-teman. Tapi sebenarnya kita pengen ini tidak menjadi hanya asumsi teman-teman. Dari Katek juga udah nyiapin untuk konfirmasi ya terkait what happened aya naon gitu kan. Terkait reward dari kampus ini yang sebenarnya seharusnya kamu dapat dong. Harusnya namanya hak kita juga Ya mungkin udah belum dijanjikan. waktunya ya nggak sih? Mungkin belum waktunya aja. Tapi kita sih. di sini udah bukan mahasiswanya kan. Kita Tapi udah semoga lulus. beliau nonton ini ya nggak sih? Semoga bisa Manajemen terbuka. bisa lihat ini ya nggak sih? Atau hal apa yang memang menjadi ini, saya pengen ada orang yang mengkonfirmasi sebuah ini. Tim Ikatek sudah mendatangkan ya, Iya. salah satu tim kamu. Nggak tahu kamu udah tahu atau belum. Tunggu di part kedua Sikat Ikatek Bogor. See you.